Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu. Kali ini kita akan dengarkan ya statement dari Rizal Fadilah yang menyatakan bahwa haram untuk memilih Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat ya. Dan dia mengatakan haram itu adalah haram dari kacamata agama. Bahwa ketika kita memilih Kang Deddy Mulyadi, maka kita berdosa, kita akan disiksa. Apabila kita meninggalkan, kita tidak memilih Kang Deddy Mulyadi, maka kita akan mendapatkan pahala. Statement dari Rizal Fadilah tentang pernyataannya tersebut. Oke. Tidak kompeten atau tidak tepat lah ya dalam memimpin Jawa Barat masyarakat yang agamis gitu. Ya. Maka alhamdulillah Pak Rizal berkenan di sini untuk mendiskusikan itu. Saiful Jaman mengatakan bahwa jangan sampai kita memilih pemimpin yang tidak kompeten katanya ya. Oke, kita lanjut. Sebetulnya pertanyaan saya dari awal sih satu Pak, yang mungkin nanti ini kita bisa rangkai ke belakang. Apakah Deddy Mulyadi ini akan gagal atau berhasil gitu di pilkada ini? Kalau melihat elektabilitas yang begitu terus tinggi, karena kita tahu beliau pencitraannya luar biasa kemana-mana. Iya. Tapi di sisi lain banyak sekali kaum agamawan terutama yang khawatir melihat rekam jejaknya. Iya. Nah, kebetulan Pak Rizal juga menulis di Pribumi News, bahkan judulnya tegas sekali. Demi menjaga ketauhidan, umat haram memilih Deddy Mulyadi. Oh, ini gimana nih? Kita akan dengarkan ya. Saiful Jaman mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi dengan elektabilitas yang tinggi, ya, dia khawatir Kang Deddy menang ya di Jawa Barat ya. Kenapa? Karena dengan pencitraannya yang begitu masif Kang Deddy itu ya, sehingga khawatir dia panik Kang Deddy menang ya. Yang padahal Kang Deddy itu sudah bertahun-tahun dia mencitrakan dirinya, dia menjadi orang yang baik. Bukan momen kampanye, bukan momen seperti hari ini. Ingin momen pilgub. Sudah bertahun-tahun dia mencitrakan dirinya menjadi orang baik, bukan pencitraan namanya. Ya. Oke, kita dengarkan statement dari Rizal Fadilah. Pak Rizal. Ya, itu kan dari rekam jejak, bukan hanya rekam jejak, kelihatannya masih berlanjut ya. Gitu. Jadi bukan hanya masa lalu, masa kini juga mengenai perilaku lah ya, perilaku yang dihubungkan dengan aspek keagamaan itu ya, yang masyarakat membacanya wah ini bau-bau musyrik loh, bau-bau syirik gitu kan dalam kacamata agama. Seandainya kalau misalnya pemimpin mengajarkan hal itu kepada yang dipimpinnya, berarti bisa saja membawa kesesatan. Jadi ketauhidan kita itu sebagai orang Islam lah gitu kan bisa tercemar gitu, dan itu berbahaya karena Allah tidak pernah mengampuni dosa syirik gitu. Dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah, kecuali memang ada satu momen taubat yang betul-betul nasuha sebelum. Jadi argumen Rizal Fadilah mengatakan haram memilih Kang Deddy Mulyadi dikarenakan untuk menjaga ketauhidan umat, karena perilaku Kang Deddy Mulyadi yang menjerumuskan kemusyrikan kepada umat. Coba dong dispesifikkan lagi, lebih spesifik. Apa yang menjadi perilaku kemusyrikan itu? Apa karena ada upacara adat itu tentang letak kencana? Apa dikarenakan banyak patung-patung di Purwakarta atau apa? Sedangkan tahu bahwa kemusyrikan itu adalah masalah tentang hati kita. Apakah kita menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Dan untuk menjaga umat, apakah umat merasa bahwa umat sudah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Apakah umat sudah melakukan kemusyrikan? Dikarenakan Kang Deddy Mulyadi. Orang Sunda itu sudah cerdas. Kita tidak menyembah berhala. Kita tidak menyembah patung. Dari dulu juga. Tidak ada orang Sunda yang menyembah patung, menyembah berhala. Dari nenek moyang kita. Jadi tidak ada alasan untuk orang Sunda menyembah patung. Dan juga itu dibuat demi kesenian. Seni, ekspresi kebudayaan. Bukan untuk disembah-sembah patung. Gitu ya. Kita lanjutkan. Tapi seandainya dia tidak bertobat, tidak ada ampunan itu dosa yang paling berat karena menyekutukan Allah itu sama dengan menandingi Allah. Gitu Pak. Makanya dosa besar itu. Dan gejalanya gitu kan, gejala keagamaan yang kemudian masuk ke ruang politik itu Deddy Mulyadi itu berorientasi ke arah itu gitu. Jadi oleh karenanya kita klasifikasikan ini dalam kalau dalam kategori fikih itu kan al-ahkam al-khomsah gitu kan, 5 kategori hukum. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada jaiz, ada sunnah, ada jaiz, ada makruh, ada haram. Nah, kategorinya ini masuk haram. Kalau kita misalnya memilih pemimpin yang syirik gitu kan, kemudian si pemimpin itu akan membawa ke arah kesyirikan lagi kepada masyarakat atau warga, maka memilihnya syirik atau memilihnya ikut syirik gitu, atau dalam kategori tadi haram dalam proses pemilihan itu. Jadi itu sebetulnya dasarnya. Makanya demi menjaga ketauhidan umat, kemudian konteksnya umat. Aduh, Anda membawa-bawa hukum agama bahwa haram memilih Kang Deddy Mulyadi melihat kacamata agama, ahkamul khomsah. Sedangkan jelas ketika haram, kita yang memilih Kang Deddy Mulyadi itu akan mendapatkan dosa, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita memilih Kang Deddy Mulyadi. Itu statement apaan itu? Ini bahaya ini statement gitu. Kalau Anda nggak suka, ya sudah. Jangan membawa-bawa umat untuk tidak memilih. Silakan Anda dukung pilihan Anda. Ya, ini karena panik mereka melihat hasil survei Kang Deddy Mulyadi sudah tinggi. Sudah jauh dari mereka. Dan mereka akan terus menggencarkan melawan Kang Deddy Mulyadi agar hasil surveinya turun. Agar orang-orang berpindah yang tadinya memilih Kang Deddy Mulyadi sekarang memilih pilihannya. Kita sudah cerdas, kita pintar. Siapa orang yang berhak untuk dijadikan gubernur Jawa Barat? Lihatlah Kang Deddy Mulyadi lah. Dia selalu berbuat baik dalam channelnya. Bagaimana dia merubah tempat prostitusi menjadi tempat ibadah. Di mana kemusikannya? Orang taat ibadah, orang taat beragama. Patung, upacara adat itu adalah ekspresi budaya, bukan kemusikan. Ya. Mereka selalu khawatir ya, panik dikarenakan Kang Deddy Mulyadi itu tinggi ya hasil surveinya ya. Ya. Jadi kita itu dianggap bodoh oleh mereka. Kita itu dianggap tidak tahu tentang ketauhidan kalau begitu caranya ya. Ada-ada aja Kang Rijal Fadilah ya. Kita teruskan. Kalau orang lain kita nggak peduli, tapi yang kita jaga ini adalah ketauhidan umat. Jangan sampai umat Islam itu yang beragama Islam rusak gara-gara
si pemimpin bukan hanya tidak kredibel, tapi si pemimpin itu menyesatkan gitu dan membawa kesesatan akidah. Saya sedang mencoba meresapi barusan kalimat-kalimat Pak Rizal, kemudian tercetus pikiran ini, pikirannya nggak tahu benar nggak tahu enggak. Mohon dikoreksi Pak Rizal. Ini Allah menakdirkan kita di Indonesia ini selalu dimunculkan tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin yang jauh gitu dari leadership, jauh dari agama. Ada apa ini gitu Pak Rizal? Kenapa ya dari pimpinan pusat sekarang Jawa Barat? Ya tentu belum tentu menang juga Pak Dedi. Cuman kan kalau kita lihat elektabilitasnya sekarang masih jauh tuh di atas Pak Saihu gitu. Iya. Walaupun sudah mulai mendekat tapi tetap jauh gitu. Jauh. Nah, apa yang harus kita koreksi ya dari kita mungkin atau? Iya, saya kira betul Kang Epul. Tetap melakukan hisab diri ya, hisab diri tentang kondisi keumatan itu. Jadi ini Allah menguji gitu kan, Allah menyeleksi gitu. Bahwa ternyata mungkin saya tidak terlampau mayoritas dari mereka yang berada di jalur yang lurus gitu. Atau mereka yang sudah menjadi terjebak oleh pemaknaan-pemaknaan yang jauh dari agama, seperti misalnya hedonisme, materialisme, keduniaan. Jadi ukuran-ukuran dunia, dan itu sudah banyak diingatkan dalam Al-Quran kan gitu, tentang itu, bahwa waspadalah karena dunia itu laibun walahun, hanya senda gurau dan permainan. Nah kelihatannya ruang politik ini menjadi ruang senda gurau dan permainan gitu, dan merasa orang memilih pemimpin biasa-biasa saja. Kadang-kadang dengan ukuran-ukuran naonu karaos ke hartos gitu kan, ku artos gitu. Jadinya pikiran-pikiran sempit. Artinya Allah menguji. Ketika kita mengklaim umat Islam mayoritas, diuji oleh Allah benar mayoritas gitu kan. Nah, ujiannya salah satunya dalam proses pemilihan pemimpin. Benar enggak memilih pemimpin berbasis mayoritas keagamaan, mayoritas keislaman gitu, Pak. Dan di situ ujian gitu. Nah, kalau misalnya gagal, ya Allah tentu saja karena nggak lulus, ya nanti akan Allah timpakan sesuatu yang di luar dugaan. Aduh, Allah menakdirkan kita pemimpin yang jauh dari agama. Dijawab Fadilah mengatakan karena kita menganggap politik ini sebagai senda gurau, bisa dibeli dengan uang. Loh. Siapa yang tahu tentang keagamaan? Semua juga Islam. Kang Dede juga Islam. Anda tidak tahu bagaimana antara dekat dengan tidaknya dengan Allah. Jangan menilai agama dari pakaian. Agama itu bisa dinilai dengan perilakunya kepada umat, kepada masyarakat. Siapa yang mengatakan bahwa Kang Deddy itu money politik dengan uang? Tidak. Kang Deddy itu justru membantu masyarakat yang membutuhkan. Begitu. Nah, ini sudah kacau ini ya. Sudah kacau ya. Begitulah ya mereka karena panik Kang Dede Mulyadi gitu. Hasil survei yang tinggi sehingga terus dilawan, terus dijatuhkan agar kita gitu. Nah, agar kita pindah ke lain hati ya. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.